Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membawa tema dari suku adat Dayak Bakumpai. Kenapa kami tertarik untuk mengambil suku tersebut? Karena kami ingin mengetahui lebih mendalam dan memang di dalam suku Dayak Bakumpai ini ada yang beragama Islam ya pada waktu itu. Oleh karenanya, di dalam membahas suku adat Dayak Bakumpai, izinkan kami untuk membacakan dari materi ini. Berikut adalah ada daftar materi dari asal-usul suku Dayak Bakumpai sampai dengan hukum adat Dayak Bakumpai. Dipersilakan kepada Azra Fadila untuk membacakan materi di pertemuan ini. Asal-usul suku Dayak Bakumpai. Bakumpai berasal dari kata ba dalam bahasa Banjar yang artinya memiliki dan kumpai yang artinya rumput. Dayak Bakumpai merupakan suku yang mayoritas mendiami daerah Sungai Barito. Sungai Barito merupakan sungai yang membentang dari Muara Kalimantan Selatan sampai ke utara Kalimantan Tengah. Suku ini mendiami wilayah yang memiliki banyak rumput. Menurut legenda bahwa asal-muasal suku Dayak Bakumpai adalah dari suku Dayak Ngaju yang berhijrah ke negeri yang sekarang disebut dengan negeri Marabahan. Wilayah persebaran suku Dayak Bakumpai sendiri sudah mendapatkan pengakuan oleh pemerintah dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor C17/15/3 tanggal 29 Juni 1950 menetapkan tentang daerah-daerah di Kalimantan yang sudah tergabung dalam Republik Indonesia dengan administrasi pemerintahannya terdiri dari 6 daerah kabupaten, yaitu Banjarmasin, Hulu Sungai, Kota Baru, Barito, Kapuas, dan Kota Waringin, serta 3 daerah Suapraja, yaitu Kutai, Berau, dan Bulungan. Namun, untuk pengakuan masyarakat adat oleh pemerintah belum terdapat surat keputusan dari pemerintah. Permukiman suku Dayak Bakumpai sebagian besar terletak di daerah pedalaman tak jauh dari sungai. Permukiman mereka berada di sepanjang aliran Sungai Barito. Maka untuk dapat sampai pada lokasi tersebut harus menggunakan transportasi air dengan jukung atau perahu kecil sebagai alat transportasinya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Visaka. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan mengenai penyebaran agama Islam pada suku Dayak Bakumpai. Tersebarnya agama Islam di Kalimantan Selatan terjadi lama sebelum berdirinya Kerajaan Islam Banjar, yaitu diperkirakan pada pertengahan atau penghujung abad ke-14 Masehi. Tersebarnya agama Islam di Kalimantan Selatan dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya dalam dakwah secara lisan, perkawinan, dan hubungan perdagangan, baik oleh mereka yang datang dari luar Kalimantan Selatan maupun oleh mereka dari Kalimantan Selatan sendiri. Masuk dan berkembangnya Islam secara damai. Berdirinya Kerajaan Islam Demak pada tahun 1500 Masehi dan adanya hubungan dengan orang Islam di pantai utara Jawa Timur seperti Gresik, Tuban, dan Surabaya mempercepat proses berdirinya Kerajaan Islam Banjar pada masa Sultan Suryansyah. Bahasa Melayu yang dipakai sebagai bahasa pengantar dengan tulisan Arab Melayu dalam buku-buku pelajaran agama Islam yang pertama dikarang di Kalimantan Selatan antara lain Sabil al-Muhtadin dan Parukunan, menunjukkan eratnya hubungan Kalimantan Selatan dengan tanah Semenanjung Melayu dan Sumatera. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa awal masuknya pengaruh agama Islam di Banjarmasin melalui jalur perdagangan. Pengaruh Islam ini dibawa oleh pedagang-pedagang Muslim seperti Raden Paku, pemeluk agama Islam pertama diperkirakan adalah golongan pedagang dan masyarakat yang tinggal di bandar pelabuhan, yaitu orang-orang Melayu dan orang-orang Ngaju.
Watak dan karakter suku Dayak Bakumpai. Menurut ilmu antropologi yang mempelajari ciri, kebiasaan, perwatakan, dan penyebaran suatu bangsa, setiap bangsa memiliki ciri-cirinya sendiri yang biasanya berbeda satu sama lain. Berdasarkan hasil laporan perjalanan Sachwener, suku Dayak Bakumpai dikatakan culas dan membohong. Namun sebenarnya orang Bakumpai berperilaku seperti itu dikarenakan membekal kendet, bertindak keras terhadap berbagai pembangkangan serta perlawanan. Penyerangan satu sama lain dianggap sebagai berbuat sehendak hatinya. Pasti masalah-masalah itu kasuistik, tidak bisa ditarik sebagai watak atau karakter secara umum. Perlu dipahami bahwa waktu itu terjadi di seluruh tanah Dayak. Menyebutkan orang Bakumpai sebagai pencuri sangatlah sulit untuk diterima. Kalau orang Bakumpai memasuki suatu wilayah yang dianggap tidak bertuan untuk mencari damar, getahangkang, katiau, atau rotan, pekerjaan mereka ini dianggap mencuri karena ada yang mengklaim bahwa perbuatan itu adalah sebagai pencurian. Pemahaman wilayah kekuasaan kerajaan Banjar itu sangat luas yang meliputi aliran sungai dan hutan-hutan di sekitarnya. Rakyat boleh dan dibenarkan mengambil hasil hutan di situ dengan sepengetahuan sultan. Kondisi sosial budaya. Dari segi bahasa, misalnya, meski suku Bakumpai mempunyai bahasa sendiri, yakni bahasa Bakumpai, orang-orang Bakumpai umumnya juga mengerti dan pandai berbahasa Banjar, tetapi sebaliknya, hanya sedikit yang menguasai bahasa Bakumpai, dan hampir seluruhnya suku Bakumpai pandai berbahasa Indonesia, seperti hal suku Banjar. Sedangkan untuk agama, hampir seluruh masyarakat Bakumpai beragama Islam, dan sebagiannya lagi beragama Katolik. Budaya suku ini juga pada dasarnya kurang lebih sama dengan budaya suku Banjar. Untuk aspek ekonomi, mayoritas mata pencarian masyarakat Bakumpai yang memilih tinggal di daerah muara sungai besar adalah pendagang. Bagi masyarakat yang tidak memiliki keahlian berdagang, mereka berdagang, menggarap sawah, dan mengumpulkan hasil hutan. Upacara adat yang berkaitan dengan sisa-sisa kepercayaan lama yang masih ada, misalnya upacara adat 1. Tuyang awal-awal, 2. Bajumbang dalang, 3. Sampir wangun, dan yang terakhir menyanggar lebu dan badewa. Selebihnya masyarakat Bakumpai juga melaksanakan berbagai upacara daur hidup sebagaimana yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat Banjar. Tradisi dan budaya. Salah satu tradisi suku Dayak Bakumpai adalah malan. Pada umumnya kegiatan malan suku Dayak Bakumpai dilakukan satu kali dalam setahun. Dari penjelasan informan bahwa kegiatan malan dilakukan pada musim kemarau. Hal ini dilakukan guna memperguna masyarakat dalam membuka lahan. Malan juga merupakan tradisi turun-temurun yang dimiliki oleh suku Dayak Bakumpai. Kegiatan malan ada sejak adanya suku Dayak di tanah Borneo atau Kalimantan. Malan merupakan kegiatan tanam-menanam benih padi dengan berbagai ritual dan tradisi. Kegiatan ini meliputi kegiatan mandrik atau membersihkan lahan, maneweng atau menebang pohon, manusul atau membersihkan lahan dengan dibakar, manugal atau menanam benih padi, marumput atau membersihkan dari rumput ilalang, dan terakhir adalah manggetem, yaitu menanam padi. Langkah yang di atas merupakan kegiatan yang tidak bisa terpisahkan dari kegiatan malan di masyarakat Dayak pada umumnya dan Dayak Bakumpai khususnya. Hukum adat. Suku Dayak Bakumpai sendiri memiliki hukum adat mengenai pelaksanaan perkawinan, yang dimana perkawinan secara adat di kalangan masyarakat adat Bakumpai dianggap sebagai suatu proses yang sakral. Perjanjian perkawinan berasal dari Ranying Hatala sehingga dianggap sebagai sesuatu yang sangat suci. Jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan tersebut, maka pelanggaran akan mendapatkan sanksi adat. Tahapan perkawinan adat suku Bakumpai. Yang pertama ada bahsulu atau meminang, yang kedua bayansekan atau melamar, yang ketiga baatur jujuran atau membicarakan masalah mahar atau mas kawin, yang keempat nikah yaitu ikatan resmi menurut agama, dan yang terakhir ada kawin atau pelaksanaan upacara perkawinan. Sebelum hari perkawinan atau pernikahan, mempelai wanita mengadakan persiapan antara lain yang pertama adalah bapingit dan bakasai, yang kedua batimu, yang ketiga bapapai, dan yang keempat adalah perkawinan. Proses-proses yang dilakukan sebelum bersanding pengantin yaitu yang pertama balik hejan, yang kedua marak, yang ketiga batatai pengantin.
Suku Dayak Bakumpai menghadapi permasalahan hukum berupa perebutan lahan mereka yang disebut Padang dari perluasan perkebunan kelapa sawit. Namun, upaya mempertahankan lahan hanya dilakukan dengan cara damai seperti berdialog, berdebat, adu data, dan argumen di hadapan DPRD Kabupaten Barito Kuala. Pakaian adat Dayak Bakumpai dikarenakan suku Dayak Bakumpai merupakan subetnis dari suku Dayak Ngaju, maka terdapat persamaan pada beberapa barang budaya bercorak suku Dayak Bakumpai. Salah satunya yaitu pakaian adat suku Bakumpai. Baju sangkarut atau dikenal juga baju basulau merupakan pakaian rompi yang dilapisi oleh sulau atau kerang. Dengan sangka artinya pembatas yang memiliki filosofi, baju ini bisa membatasi dan menangkal setiap gangguan para roh halus yang akan datang pada pemakainya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Miftah. Alat musik. Kuriding merupakan alat musik suku Dayak Bakumpai. Kuriding dimainkan oleh seniman dari etnis Bakumpai maupun Banjar. Kuriding dibuat dari enau atau kayu mirip ulin yang hanya ada di daerah Muara Teweh, Barito Utara. Cara memainkan kuriding adalah tangan kiri memegang tali pendek melingkar yang menahan bilah kayu itu agar menempelkan di mulut. Rumah adat. Rumah lanting merupakan rumah adat suku Dayak Bakumpai yang tinggal di bagian muara sungai dengan pondasi rakit mengapung terdiri dari susunan 3 buah batang pohon kayu yang besar. Rumah lanting menyerupai model rumah kampung huis mengapung di atas sungai. Ada kawasan Pencinas Chinese Camp di Banjarmasin pada tahun 1862. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari teman-teman saya. Saya perwakilan dari kelompok 7, Visaka Wahyu Andrian. Kami memohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian dari beberapa materi tersebut. Materi yang cukup singkat mengenai suku adat Dayak Bakumpai beserta gambar-gambarnya yang telah tertera. Kami akhiri pembacaan dari materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.